I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang, Pak. Pada hari ini, karena kalian akan memasuki sekolah ya, tentunya tidak berapa hari lagi akan masuk sekolah. Karena itu di sekolah hari ini kita berbeda dengan sekolah sebelum coronavirus. Kalian tahu coronavirus? Nah, karena beberapa bulan ini kita di Indonesia dan sebelumnya di beberapa negara di luar negeri seperti di Cina, Amerika, kita mendengarkan informasi terkait dengan coronavirus yang banyak memakan korban. Dan di awal bulan Maret itu sudah banyak kasus terjadi di Indonesia. Bahkan kasusnya itu menyebabkan korban ya, kematian, baik di masyarakat biasa maupun di tenaga kesehatan. Itu banyak yang menjadi korban akibat dari coronavirus ini. Apakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan coronavirus? Ya, artinya coronavirus itu harus kita pahami secara baik sehingga kita bisa tercegah dari penularan yang virus ini. Jadi namanya terkenal dengan COVID-19. Nah, karena dia ditemukan artinya di tahun 2019. Awalnya terjadi di kota Wuhan ya, di Cina. Jadi coronavirus atau virus corona itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ya, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Jadi banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali di dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Pernah kalian mendengar MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome? Kemudian ada Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV. Kemudian ada namanya pneumonia. Jadi SARS itu muncul yang namanya virus SARS itu muncul pada tahun 2002. Itu di awal November, juga terjadi di Tiongkok, daerah Cina. Dia menyebar di beberapa negara lain ya, seperti mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, dan beberapa negara Eropa ya. Jadi bahkan di epidemi SARS ini itu berakhir hingga pertengahan tahun 2003 dan itu menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan SARS ini. Nah, jadi sampai saat ini namanya yang itu terdapat 7 coronavirus. Nah, yang coronavirus itu tadi kan juga MERS, kemudian SARS, itu juga dari golongan coronavirus. Nah, dan sekarang itu ada 7 coronavirus yang telah diidentifikasi. Termasuk salah satunya adalah COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus. Ini menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok itu pada awal Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 itu di Maret 2020. Ya. Kemudian faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun ya, itu dapat terinfeksi virus coronavirus, termasuk kalian yang memasuki usia remaja, itu juga rentan. Akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah itu lebih rentan ya terhadap serangan virus ini. Ya, selain itu kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya
di Amerika Serikat infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Nah, kalau kita di Indonesia tidak ada musiman ya, artinya rata semuanya. Jadi bisa ya sepanjang waktu. Di samping itu seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona. Nah, kalian mungkin ada di luar negeri ya. Nah, cuma kita di beberapa kota kabupaten sekarang yang sudah ditetapkan zona merah. Nah, termasuk di daerah kita juga zona merah. Tapi alhamdulillah kita kasus positif corona itu sudah 18 kasus ya, 18 kasus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada penambahan kasus lagi. Tetapi hari ini perlu kalian ketahui bahwa virus corona itu masih terus menyebar. Sebab apa? Dengan masuknya orang luar ke tempat kita ini akan berisiko. Hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 Juni. Nah, itu sudah di tracking. Itu karena ada kasus dari luar kemudian masuk dan sekitar 28 orang dari informasi yang kita dapatkan orang yang diisolasi secara mandiri di Rusunawa. Nah, ini membuktikan bahwa kasus ini belum berhenti. Oleh sebab itu kalian nanti sekolah harapannya apa? Kalian tidak terinfeksi oleh coronavirus ini. Nah, satu di antara kalian terinfeksi dan itu bisa menyebarkan kepada yang lain. Tahu nggak kalian bagaimana cara penularan virus coronavirus ini? Ya, jadi penyebaran infeksi coronavirus ini itu bisa dari percikan air liur, ya, pengidap atau dalam bentuk dia batuk dan bersin. Nah, makanya hari ini kita disuruh pakai masker, percikan masuk ke mulut kita, kemudian atau bekas cairan itu terpegang oleh kita, kemudian kita memegang hidung, memegang mata, memegang mulut, dan dia akan masuk ke situ, dan dia akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh atau wajah orang terinfeksi bisa, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur mengidap virus corona. Bisa juga dari tinja atau bisa, tapi ini jarang terjadi. Jadi anak-anak sekalian, minimal hari ini berdasarkan protokol kesehatan ya, dan himbauan dari pemerintah hari ini itu minimal kita melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, memakai masker ketika kita berkumpul, keluar rumah, termasuk di sekolah. Nah, itu harus pakai masker. Ini dikatakan dengan new normal, hidup baru dengan mengadopsi perilaku baru. Nah, kita lihat contoh di Jepang. Di Jepang itu coronavirus ini cepat diatasi. Mereka tidak panik karena mereka terbiasa pakai masker. Ya, sedikit flu semuanya mereka pakai masker. Kemudian dari sekolah TK dan PAUD mereka sudah biasa cuci tangan. Nah, jadi yang kedua adalah cuci tangan pakai air sabun, air mengalir. Jadi nanti ada di sekolah disediakan tempat cuci tangan, manfaatkan tempat cuci tangan. Artinya dibersihkan tangan. Sebab kita kadang memegang meja yang bekas ya mungkin ada teman yang terkena air liurnya di meja atau cairan-cairan itu bisa menginfeksi kita. Jadi kemudian setelah cuci tangan jaga jarak. Nah, ini physical distancing artinya apa? Jarak itu minimal 1 atau 2 meter. Jadi nggak boleh terlalu berdekatan dengan teman-teman. Nah, sebab nanti kalau sempat mudah-mudahan kita tidak berharap dari sekolah itu muncul. Artinya kita yang ada yang terinfeksi virus corona. Kalau sempat satu terkena, bisa semua teman-teman kalian yang berada di sekolah, artinya yang kontak dengan kalian itu bisa terinfeksi virus corona.
Jadi itu minimal 3 hal yang mesti kita lakukan. Kemudian ada tambahan yang lain. Ya, kalian harus sering berolahraga, karena olahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita bisa meningkat. Kemudian berikut bisa dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, ya. Kemudian berjemur matahari, itu bisa kita lakukan. Jadi umur kalian itu imunnya dalam kondisi baik, tetapi tetap harus dijaga. Tidak boleh sembrono, ya. Jangan sampai kita tertular virus corona. Oke, demikian penjelasan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ditanyakan. Udah jelas ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian, kita di Kabupaten Pesisir Selatan terhindar dari virus corona atau COVID-19. Kita berharap kepada Allah SWT, kita selalu berdoa semoga masyarakat kita terbebas dari virus corona sehingga kita bisa beraktivitas, tetapi syaratnya adalah yang aktivitas new normal, minimal melakukan 3 hal. Pertama apa? Pakai masker setiap melakukan aktivitas atau di kerumunan orang yang ramai. Kemudian yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.